Nah, ini masih masuk. Selamat pagi, Mitra Sarakota. Gimana kabarnya? Semoga kabar baik juga tetap menyertai ya. Di kesempatan hari Jumat ya, mendekati akhir pekan. Auranya ini nampaknya sudah hampir bahagia kalau sudah bertemu Jumat lagi, dokter ya. Iya. Tapi tidak dengan yang hari Sabtu Minggunya ada pekerjaan, dokter ya. Ya termasuk saya Sabtu Minggu nggak ada libur ini, Bener, weekend ini dokter. masih masuk. Jadi semua hari sama, dokter. Hampir sama. Hampir sama, Ya. baik. Mitra Sarakota, di kesempatan pagi kali ini seperti biasa untuk laporan di sesi yang kedua kami hadir menyapa Mitra Sarakota bersama dengan dialog interaktif klinik udara ya. Di pagi kali ini di edisi hari Jumat 25 Juli 2025 ini masih dalam rangkaian Hari Anak Nasional tahun 2025 ya, dokter. Ya. Nah, alhamdulillah di studio 101,7 sudah rawuh di kami ada Dr. Novi Rahayu Arianti. Beliau salah satu dokter spesialis anak subgastrohepatologi ya, dokter ya. Ya. Yang setiap harinya bisa dijumpai di RSUD Dr. Muhammad Saleh. Nah, pagi kali ini Mitra Sarakota bersama dengan Dr. Novi kita akan membahas terkait brain rot. Nah, ini nih sangat menarik sekali apalagi untuk para orang tua yang pengen bisa memberikan fasilitas tapi tidak salah pada tempatnya ya, dokter ya. Ya. Sehingga kita bisa sama-sama saling menjaga. Baik untuk anak kita bisa support ya, kita sebagai orang tua juga bisa punya remnya juga dong ya. Nggak mau kalah. Bersama dengan Dr. Novi selama kurang lebih 60 menit ke depan kita akan hadirkan dialog interaktif kami terkait brain rot. Nah, Mitra Sarakota boleh silakan Anda bisa ikut bergabung bertanya secara langsung bersama dengan Dr. Novi. Kami buka di jalur WhatsApp 081336460000 ya. Sebelum masuk di sesi yang amat sangat kita tunggu, saya sapa dulu beliau. Assalamualaikum, selamat pagi, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, Mbak. Alhamdulillah. Dokter, pagi hari ini sehat semangat? Alhamdulillah, Mbak Devi sehat-sehat, semangat ya. Walaupun anginnya sudah nggak begitu kencang, dokter. Tapi meninggalkan sesuatu loh, dokter. Meninggalkan jejak ini ya, sakit tenggorokan ya biasanya. Iya. Merindukan ini, apa kalau katanya orang meriang itu merindukan kasih sayang ya. Oh. Kalau ini bukan, dokter. Ini mendiding. Iya. Meriang merindukan mendiding. Akhirnya kalau malam koyok sana, koyok sini gitu, di mana-mana ada koyok, kerik sana, kerik sini kayaknya, dokter. Sama kok ya ini. Sama ya, Ternyata dokter, ya kita ya. Karena memang orang pribumi saja, kalau masyarakat Kota Probolinggo saja dengan angin seperti ini KO ya, dokter. Iya, Apalagi yang biasanya pendatang gitu. Tapi harapannya ini semoga saja dengan Sehat-sehat semua. anomali cuaca yang ada di Kota Probolinggo ini lama-kelamaan bisa beradaptasi ya, dokter ya. Betul. Iya. Dokter, pagi kali ini tidak begitu sibuk ya? Atau bisa kita berbincang-bincangnya sedikit Intens gitu ya. Kita meluangkan waktu untuk Sedikit intens. di sini ya, Sarakota. Jadi memang mulai kemarin sudah meluangkan waktu kita di sini untuk bicara tentang brain rot ini. Sebelumnya saya sapa dulu ya. Selamat Boleh, pagi sahabat Suara Kota ya, sahabat sehat Suara Kota. Selamat bergabung ke kita. Nanti mungkin kita perlu untuk bahas lebih mendalam tentang brain rot ini. Ini adalah satu rangkaian, Mbak, dari Hari Anak Nasional yang kemarin kita laksanakan. Jadi mulai ada speech delay, kemudian terapinya dari fisioterapi, dari psikolog, kemudian dari dokter Ika Maya juga kemarin juga memberikan speech delay juga di rumah sakit. Kemudian ada Prof Pras juga ya, ada tentang autis. Jadi memang serangkaian ini, kenapa kok saya spesialis gastrohepatologi kok ngomong soal brain rot gitu ya? Karena memang ini ada hubungannya, ada kaitannya. Masih Jadi berkaitan kita ya, kan dokter. tema Hari Anak Nasional ini kan kita adalah anak sehat, generasi kuat,
menuju Indonesia Emas 2045 gitu kan. 2045. Termasuk yang lagi, maka kita bahas terakhir yang terakhir ini adalah rangkaian saya sekarang ini. Ini Brainrot ini kan sekarang sangat menggelisahkan ibu-ibu, Kaum ibu-ibu muda, mama muda itu macan. mama cantik ya. Mama cantik. Iya. Jadi makanya kita angkat juga sebagai salah satu bahasan di Suara Kota. Mudah-mudahan nanti bermanfaat ya. Amin. Baik, terima kasih, sangat bermanfaat dokter. Apalagi untuk saya pribadi yang masih memang memiliki anak yang rentan. Kalau misalnya ngomongin soal anak memang gak ada habisnya ya dokter. Betul, ya. Ya. Baik kita orang tuanya juga akhirnya sama-sama ikut harus mengupdate diri ya dokter ya. Iya. Karena ilmu-ilmu seperti ini Mitra Suara Kota juga selalu berkembang. Kita tidak bisa menyamakan antara parentingnya ibu yang dulu dengan generasi yang dengan sekarang generasi yang pasti beda sekarang. banget ya. Iya betul dokter. Apalagi nanti dengan generasi yang akan datang pasti akan jauh berbeda. Iya, ini kan Betul ya, generasi dokter. alfa sekarang, Mbak. Jadi kalau saya generasi milenial, generasi alfa itu beda berapa generasi itu sudah. Nah, kadang kalau kita mau memberikan edukasi dengan generasi yang sebelumnya itu sedikit agak mau masuknya tuh susah dokter. Tapi kalau dengan kita sering mendengarkan klinik udara, insya Allah ya dokter ya. Oh, iya. Ini pasti Mitra Suara Kota juga bisa memberikan edukasi kepada siapapun ya. Amin. Baik, Mitra Suara Kota, mengawali perjumpaan kita, ini kita coba langsung saja bahas bersama dengan Dr. Novi karena istilahnya juga untuk masyarakat Kota Probolinggo sepertinya rada awam ya dokter. Betul. Brain root. Iya. Nah, apa sih dokter brain root sendiri? Ini mungkin bisa Mitra Suara Kota pengen denger apa sih Ki, Mbak Devi ngomong apa sih Ki, aku kok nggak ngerti gitu ya. Betul. Jadi Mbak Devi, brain rot itu sebenarnya bukan istilah medis ya. Ini adalah istilah slangnya Amerika. Kita bahas dari brain rot itu adalah pembusukan otak sebenarnya, tapi tidak dalam arti sebenarnya. Jadi artinya adalah kerusakan sel-sel otak yang berupa kemampuan fungsi kognitif yang akan menurun dengan adanya paparan dari medsos, dari media digital yang sangat cepat, repetitif ya, dan kualitas yang sangat rendah. Gitu. Jadi repetitif itu berarti berulang dan cepat. Jadi biasanya nih kalau kita lihat kalau scroll itu kan sekarang gini, hook awal untuk supaya kita sekarang untuk supaya kita realnya bagus ditonton itu hooknya harus 3 detik, harus membuat orang terpaku gitu terkesima. Nah itu dibuat hook itu sekarang macam-macam. Nah padahal itu isinya ternyata setelah lihat hooknya ternyata isinya nggak ada. B aja. Kadang nggak ada apa-apanya. Kadang bukan B, nggak ada apa-apa, kosong. Iya, benar. Jadi Benar. itu yang bikin anak-anak kita itu akan tertarik dengan hook yang ada. Tetapi setelah itu karena di dalamnya tidak ada apa-apa, dia scroll Kembali. lagi ke yang lain, hook. Jadi yang dilihat cuma hook 3 detik itu aja, semua dilihat itu aja. Nah, itu yang bikin nanti penurunan dari fungsi kognitif. Bukan kognitif aja, fungsi kognitif, fungsi sosial, emosional juga akan terganggu. Itu makanya dinamakan brain rot. Pembusukan otak tidak dalam kata arti sebenarnya, tetapi sel otaknya baik-baik saja, tetapi fungsinya itu yang sangat menurun sekali. Itu. Jadi istilahnya memang kita ambil dari ini bahasa slangnya Amerika ya, brain rot itu gitu. Nah dokter, kalau misalnya itu adalah di media sosial, apakah nanti istilah ini juga sama ketika anak kecanduan dalam game online dokter? Atau yang lainnya? Betul, itu sama. Jadi ya, dokter, misalkan game online yang tidak mendidik ya, itu juga termasuk dalam salah satu tayangan atau kualitas yang tidak bagus tadi itu. Kualitas cerita tadi itu juga akan menurunkan tadi fungsi kognitifnya. Fungsi kognitif itu apa saja? Fungsi kognitif itu termasuk yang pertama adalah attention, jadi perhatian, pemusatan perhatian. Nah, pemusatan perhatian ini nggak bisa pada anak-anak seperti itu akan berkurang sekali, sehingga kenapa dia nggak akan bisa memusatkan pada apa yang kita tunjukkan nih. Misalkan kita beri perintah, instruksi, tolong nanti setelah ini, dia nggak bisa ngikutin instruksi itu dengan baik kayak gitu, karena attentionnya tidak ada, perhatiannya berkurang, fokusnya berkurang. Nah itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak bisa berpikir kritis. Misalkan, kenapa sih kok air ini bisa panas kalau direbus? Nggak bisa dia pikir seperti itu. Kalau dulu kan mesti tanya kenapa. Nah seperti itu ya. Kalau sekarang nggak, karena banyak sekali tontonan yang menarik, dia nggak suka dengan hal seperti itu. Kenapa kok
ini bisa ini, kenapa kok bisa ini, dia nggak ada berpikiran secara kritis itu. Padahal berpikir kritis itu sangat penting Iya, betul. untuk anak-anak. Kenapa? Anak-anak itu adalah fase di mana dia eksplorasi, mencari pengalaman baru, mencari Imajinasinya pengetahuan berkembang, baru. ya, dokter. Imajinasinya berkembang. Kalau dia nggak ada berpikir kritis, ya dia nggak akan berkembang. Iya, iya. Seperti itu. Kemudian selain itu, dia juga akan setelah perhatian, berpikir kritis, dia juga tidak akan mempunyai kreativitas. Jadi satu ini ya, artinya satu kalau dia nggak bisa berpikir kritis, nggak bisa attention, nggak otomatis dia nggak bisa berpikir kreatif kan. Iya, dokter. Jadi kalau dia mau bikin apa, ini harusnya pakai sendok nih, kalau ngaduk ternyata sendoknya nggak ada, nggak mau dia berpikir apa, pokoknya nggak bisa. Ya sudahlah, kayak gitu nggak usah dilakukan. Jadi nggak ada kreativitas untuk memulai sesuatu yang baru. Itu untuk kognitifnya. Untuk sosialnya sangat banyak sekali. Misalkan dia nggak mampu bersosialisasi dengan orang-orang terdekat aja, dia nggak bisa. Iya, benar, dengan benar. ibu bapak dipanggil Berkali-kali. lele, malah gak lihat kayak anak autis kan gitu kan ya. Kalau Jadi nggak papasan di depannya, baru iya, dokter. jadi kalau bisa kalau diambil nangis kan gitu. Iya, iya, benar. Nah, benar. jadi sosial terganggu, emosi apalagi. Anak-anak dengan seperti ini, emosi itu adalah salah satu fungsi luhur ya. Salah satu fungsi luhur. Jadi bagaimana cara kita mengatur emosi, emotional quotient itu sangat berpengaruh dengan intelligent quotient. Ya. Kalau kognitifnya turun, otomatis ya bukan otomatis ya, ya jelas nanti emosionalnya juga akan terganggu juga. Dia nggak akan bisa istilahnya membuat emosinya itu steady, Bekerja ya, stabil. Iya, jadi kalau ada apa dia mudah meledak, mudah marah, mudah depresi, mudah resiliensinya terganggu. Jadi sedikit ada masalah sedikit sudah mundur, ada yang sedikit sudah mundur. Kalau seperti itu kan berarti nanti akan mengurangi kemampuan dari core skill. Core skill sekarang di tahun 2025 itu bukan masalah pinter nggak pinter, enggak. Oh, tapi tadi itu resilient. Resilient termasuk ketahanan dia pada kalau dia ada masalah, kemampuan dia dalam menghadapi masalah, kreativitas itu adalah core skill yang paling penting pada anak-anak zaman sekarang. Benar-benar. Itu. Jadi saya jadi keingat nih dokter, sambil intermezzo ya Mitra Suara Kota ya. Kalau dulu nih anak 90-an nih dokter ya, ketika digertak sedikit misalkan karena kita mungkin salah ya dokter, kemudian orang tua memberikan apa namanya punishment, kamu nggak usah main laptop misalkan gitu ya dokter, nggak usah main handphone selama seminggu atau nggak usah dikasih uang jajan. Anak 90-an nampaknya masih oke iya aja. Tapi kalau untuk anak sekarang ini beberapa terjadi juga di cerita rekan-rekan juga nih dokter ya. Itu ketika nggak dihardik sih sebenarnya untuk memberikan apa namanya dia untuk bertanggung jawab juga ya dokter ya. Tapi ternyata setelah ditegesi seperti itu, jatuhnya adalah apa dokter? Kabur dari rumah. Nah ini loh dokter. Nah ya itu betul. Itu yang memang. Jadi anak sekarang itu kayak kalau misalnya sedikit ada punishment dari orang tua, jatuhnya adalah kabur pergi dari rumah adalah salah satu hal menurut dia itu adalah solusi. Padahal tidak ya dokter ya. Iya, jadi memang tadi itu saya sebutkan tadi core skill pada anak itu kan harus dibentuk mulai dari kecil ya, usia sedini mungkin, mulai dari bayi kalau bisa ya core skill itu. Jadi memberikan edukasi pada bayi itu kan dengan memberikan rangsangan, dengan cara kita stimulasi dia kan gitu sesuai dengan umurnya. Nah stimulasi ini itu akan sangat berkurang sekali kalau dia sedikit-sedikit nangis langsung diberikan handphone. Itu kan sekarang supaya sebenarnya lagi nih mama muda macan-macan ini, mama cantik itu kan supaya anaknya diem tuh. Iya dokter. Langsung nih kasih ini dok, ini saya kasih tontonannya tontonan bermanfaat nih dok, ini loh dok tontonan edukatif gitu kan ya. Alasannya gitu. Padahal kalau pada usia 18 bulan ke bawah itu tidak boleh sama sekali ada gadget atau yang istilahnya yang dia tidak dua arah. Kalau dia cuma lihat aja itu kan satu arah. Tapi kalau dua arah boleh. Dua arah itu maksudnya anaknya ngomong, ibunya kasih ada feedback gitu kan, itu dua arah kan. Itu boleh hanya untuk video call. Jadi bayi misalkan kalau dia nangis tuh video call aja tuh papanya di mana? Pak, ini video call anaknya. Suruh ngomong sama bayinya. Anaknya, jadi kalau seperti tadi itu usia 18 bulan ke bawah memang tidak boleh diberikan gadget sama sekali. Kecuali yang tadi itu untuk
dua arah. Ada feedbacknya. Nah, kalau seperti itu sudah terlanjur, itu sudah usia, mungkin dia sudah usia 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, yang dia sudah mulai dari kecil dibiasakan seperti itu, tiba-tiba mamanya sadar, loh yo, anakku kok ternyata kayak seperti gini ya? ini ya, berarti harus tak lepas nih, gadgetnya harus tak ini. Nah, kalau seperti itu, Udah kalau terlalu sudah kasar seperti ya, itu, dokter? kita nggak bisa pakai cara yang ekstrim ya. Jadi caranya adalah kita terlibat dalam apa yang mereka lakukan. Misalkan nih mereka sedang apa, maka kita melakukan itu dan memberikan edukasi saat itu. Tidak dengan, ya boleh, kalau sudah usia 18 bulan ke atas kan ada waktu 1 jam ya. Kemudian dengan bertambahnya usia itu ada tambahan lagi untuk screen time-nya. Jadi misalkan usia 7 tahun, dia sudah ada pelajaran dari sekolah yang disuruh cari ini, disuruh cari itu, diminta untuk buat ini, itu nggak masalah. Itu juga ada, tapi ada jamnya juga. Sekitar 2 sampai 3 jam kalau anak usia sekolah 7 tahun. Nah, kalau seperti itu ibu terlibat di situ. Misalkan dia mau diberikan tugas sama sekolah bikin tentang kerajinan tangan tentang ini. Nah, ibu bisa memberikan, coba kamu yang ini bagus, yang ini. Nah, itu bisa terlibat di situ. Jadi tidak dengan langsung melepaskan diri, melepaskan ngabur apa kita sih tetap jadi harus ada pendekatan karena dia sudah terbiasa mulai mulai dari bayi sudah seperti itu bisa ya. Jadi, dokter. Jadi kalau seperti itu kan dia tadi itu saya sebutkan resilience-nya, emotional quotient-nya itu masih rendah. Nah, kalau seperti ini ya harus mulai dari awal untuk membalikan lagi bagaimana dia supaya dia bagus nanti emotional quotient-nya. Gitu. Dokter, ini juga menggarisbawahi juga nih dokter. Ada beberapa produk-produk luaran juga, produk-produk mainan gitu ya dokter, yang membranding bahwasanya ini bukanlah tontonan yang tidak bagus, tidak bagus, tapi ini adalah suatu produk untuk mengedukasi anak. Misalkan itu adalah untuk membaca mungkin ya dokter, mewarnai mungkin. Tapi kan itu tetap satu arah dokter. Ini kalau dengan branding-branding mainan seperti ini juga perlu ada pengawasan juga nggak dokter? Iya, kalau satu arah berarti untuk anak-anak di atas usia 18 bulan ya. Kan ada beberapa tuh yang hafalan, hafiz atau apa, itu kan ada kan pizza, itu kan ada. Saya dulu pernah punya belikan untuk anak-anak itu dikasihnya pada usia dia sudah bisa bicara. Sudah bisa bicara, sudah bisa komunikasi, kita kasih tuh dia. Jadi bisa diberikan kan kalau yang 2 arah itu di bawah 18 bulan ya. Nah, kalau yang ini kan dia sudah 2 tahun, 2 tahun setengah dia sudah bisa diberikan permainan seperti itu. Tetapi juga harus dibatasi. Dan ayahnya atau ibunya juga harus ikut. Nanti anaknya sudah hafal 30, juz 30 sudah semua, ibunya nggak hafal. Ya mungkin maksudnya seperti itu. Jadi harus terlibat dengan, walaupun kita sudah memberikan mainan, kadang-kadang gini, kan sudah saya belikan mainan itu mahal banget tuh. Iya, ada orang tua yang kayak gitu dokter. Nggak apa-apa mainannya anak-anak mahal, yang penting itu mengedukasi. Ada yang pikirannya seperti itu dokter. Seperti ini, tapi kalau tidak ada interaksi sosial, itu juga akan mempengaruhi dari fungsi kognitif dan emosional tadi yang saya sebutkan. Jadi kalau nggak ada interaksi sosial dengan orang lain, itu juga sangat berpengaruh. Dia hafal tuh 1 juz misalkan, tetapi dibentak dikit sudah loyo, sudah ngambek, sudah kabur. Itu kan berarti dia emotional quotient-nya nggak bagus. Nah, justru yang tadi itu yang harus kita tekankan, bahwa emotional quotient itu berarti ibu bapak terlibat dalam edukasi anaknya. Gitu maksudnya. Baik, nah ini di garis bawah ya, entah itu adalah media sosial ya dokter ya, tontonan apapun, kemudian mainan, game game online dan lain sebagainya. Ini juga salah satu penyumbang anak bisa menjadi brain rot ya dokter ya. Betul. Nah, tanpa adanya pengawasan kita sebagai orang tua yang turut serta terlibat, kecuali kalau memang di dalamnya kita ikut serta terlibat dan kemudian kita mengarahkan ya dokter ya. Ini masih paling tidak kita tidak menyumbangkan brain rot itu secara signifikan ya, dikit-dikit lah nggak apa-apa ya mbak ya. Dikit-dikit lah ya. Nah, cuma ya itu tadi dokter, gimana sih caranya dokter untuk kita macan-macan ini, mama-mama cantik ini yang pengennya adalah memberikan stimulus yang bagus, maksudnya ya kayak gitu ya dokter ya kepada anak, tapi agar kita tetap tidak salah jalan, harusnya kita seperti apa nih dokter menyikapi hal ini? Karena kalau misalnya kita tidak melek IT juga, otomatis kita akan tertinggal. Sedangkan anak-anak sekarang, kalau dulu
komputer aja anak SD masih jarang ya dokter, tapi kayaknya anak TK sekarang udah diajarin nanti diedit ya Bu videonya ya Bu, nanti dikumpulkan ya Bu, tugas TK kadang kayak gitu loh dokter. Iya, betul Nah, Mbak Devi. ini gimana Iya. nih dokter untuk kita bisa menyikapi itu dengan baik dan positif juga dokter? Jadi untuk pencegahannya ya, sebenarnya ini pencegahan ya. Pencegahan brain rot itu yang pertama itu memang harus membatasi. Iya. Membatasi jam dia di medsos ya. Yang kedua terlibat ibunya di situ, terlibat dalam edukasinya. Yang ketiga perbanyak aktivitas fisik di luar. Jadi kalau seperti ini mungkin ya, dulu tuh kan waktu kecil saya tuh generasi milenial ya, main semua permainan tuh pasti udah kita lakukan ya, main mulai dari main gobak sodor, main pektor, layangan, itu adalah hal yang sangat lumrah dilakukan dulu kan. Kalau sekarang mereka Jarang terlalu terlihat, dokter. iya, jadi mereka terlalu fokus dengan mainannya sehingga gadgetnya, sehingga mereka tidak melakukan aktivitas sama sekali. Ini juga akan menimbulkan nanti ke depannya karena dia terlalu kurang aktivitas fisik, ini juga akan meningkatkan risiko penyakit metabolik kan gitu ya. Jadi aktivitas fisik juga perlu. Jadi tadi itu yang dimaksudkan kalau memang kita mau memberikan mengatasi seperti itu, ya orang tua sediakan waktu. Sangat susah mungkin ya kalau memang tidak bisa, misalkan orang tuanya terlalu sibuk, banyak harus berada di luar rumah, maka itu bisa dialihkan tugas parentingnya itu, walaupun memang tidak seharusnya ya, tapi kalau nggak bisa sama sekali dialihkannya itu dengan cara siapa yang ada di rumah. Misalkan yang di rumah adalah Mbak, babysitter ya, Mbak gitu ya. Jadi sudah ada tugasnya di nanti jam segini, nanti ini itu harus dialihkan secara baik. Kalau kalau kita kan operan Mbak, kalau perawat itu ya, kan antara perawat itu kalau mau tuker jaga tuh pagi sama sore sama malam itu kan operannya harus detail, Harus detail jelas. banget, harus jelas. Ini kapan, ini apa itu detail. Jadi kenapa? Karena nanti itu penting. Setelah misalkan dia babysitter atau mbaknya itu sudah selesai, operan juga ke kita. Tadi apa yang dilakukan tuh seharian di sini. Jadi operan dulu apa saja. Jadi ada laporannya ini. Jadi kita tahu perkembangan anak kita detail walaupun kita nggak ada di situ. Tetapi memang tanggung jawab orang tua itu tidak bisa dialihkan sebenarnya. Tetapi paling tidak itu adalah salah satu tugas kita untuk mengedukasi orang yang di rumah atau orang yang bertanggung jawab, kita kasih tanggung jawab kita untuk mendidik gitu. Betul setuju dokter. Seperti itu. Jadi kita harus memberikan operan ya, Mitra Sarkata. Cocok betul, nih. operan. Masukan ini cocok sekali dokter ya untuk kita macan-macan yang bekerja juga. Jadi paling tidak kita tidak main lepas tangan ya dokter untuk melepaskan perkembangan anak, tapi tetap ada komunikasi yang baik secara walaupun kita tidak di sampingnya, mungkin dengan cara pihak kedua ini ya dokter ya, kita terbantukan untuk bisa betul. oh ternyata anakku seperti ini, oh ternyata dia seperti ini. Jadi kita paling tidak ketika nanti sama kita bisa istilahnya kalau orang Jawa ngape hatinya dulu ya dokter ya sebelum pendekatan ya dokter ya. Karena kadang anak sekarang itu kalau misalnya sudah terlalu lama dengan Mbak, biasanya dia akan lebih banyak cerita dengan Mbak daripada dengan orang tua. Kadang seperti itu kan ya dokter ya. Iya. Nah, satu lagi nih dokter. Ketika kita orang tua sudah menerapkan komit, yuk kita komit anak umur 1 sampai 3 tahun dilarang untuk menonton gadget atau tontonan yang lain. Tapi nih dokter, di garis bawahi, ketika main ke rumah budenya, ke rumah neneknya, ke rumah itu kan jarang juga kan ya. Walaupun jarang ke rumah ontinya, tahu, tapi saya kan tahu. terlepas itu kadang lebih dari 2 jam dokter. Kadang dia juga lihat keponakan ya, maksudnya sepupunya itu boleh sama mamanya Pak nggak boleh kayak gitu. Nah, ini gimana dokter? Kita ketika di sela-sela mungkin atau perkumpulan keluarga atau pada waktu kita silaturahmi mungkin ya dokter, tapi kita tetap ingin menjaga anak untuk jangan dong, ini kan nggak bisa bersuara dok di depan publik. Betul, ya. di depan ini ya. Jadi gimana nih dok untuk mengalihkannya agar yang di seberang juga tidak perasaan, kita pun tetap bisa mengambil anak ini biar tetap selamat lah, boleh deh nonton bareng-bareng, tapi gimana caranya ya biar nggak lama-lama, gimana nih dokter? Kalau misalkan kumpul sama ini ya sama keluarga itu yang paling sering itu adalah kita itu pada anak itu kita bikin bermain ya. Nah,
ada acara permainan yang khusus untuk ini. Misalkan tuh kalau hari raya itu kan ada acara sungkeman gitu kan. Iya, Habis iya, itu dokter. kan angpo gitu kan, yang Iya, bagian iya, iya, angpo ya. Nah, bagian angponya enggak dipakai sebagai mainan. Oh, dibuat game. permainan, dibuat game. Misalkan ngelundungkan tuh apa itu? Menggilingkan Bang, apa, ini dokter? botol gitu ya, ini Oh, botolnya iya, berhenti iya, di iya, mana? Oh, uangnya dapat 20.000 ya, dapat 20.000 kayak gitu kan. Nanti gelindingan lagi atau pakai ya cara-cara seperti tadi itu boleh dibuat. Jadi kita yang macan-macan ini yang harus kreatif gitu ya, Iya, bikin iya, acara bermain di dalam keluarga besar. Mungkin itu salah satu saran saya. Jadi karena kalau sudah kumpul tuh anak-anak orang tua reuni ya, maksudnya tuh reuni Iya, ngobrol sama bule, sama bude, sama ini. Anak-anak akhirnya gadgetnya yang diambil gitu kan supaya mereka ini. Nah, untuk itu kita ngurangi lah, ada permainan-permainan lah pada saat acara keluarga seperti itu. Permainannya bisa banyak sekali kan, bisa untuk yang kayak ya kalau yang mau seperti kayak istilahnya di lapangan besar dan apa itu ya nggak apa-apa, tapi itu kan terlalu ini. Yang kecil-kecil aja misalkan korek api musik, terus kita bikin apa gitu, dioperkan gitu, nanti Tebak yang buah berhenti kali ya, dokter. disuruh nyanyi kayak gitu kan, ya kayak Iya, gitulah iya, iya, istilahnya iya. tuh permainan-permainan seperti itu. Baik, Jadi baik. itu bisa ngurangi jam waktu tadi itu anak-anak main gadget tadi itu. Oke. Atau juga kalau seperti itu bisa kita ngobrol sama ini. Kok saya langsung biasanya. Begitu ya, Tadi dokter? tadi kok paling HP terus, ayo ditaruh HP-nya gitu aja kalau saya. Kadang macanya malah dibalik gini, dokter. Wis talando, oh nggak tahu, dolen gitu, dokter. Ini Ya, gimana, dokter? jadi kalau seperti itu ya kalau secara saya tuh ada dua cara ya. Gimana, Secara yang frontal ya, Iya, bisa iya, seperti tadi iya, itu langsung aja bilang, "Ayo ditaruh, sudah waktunya tidur siang" kayak gitu. Atau tadi itu dibuat acara bermain, buat acara apa seperti itu, Mbak. Iya, iya. Jadi bisa soft spoken ya, dokter Ya, ya. betul. Ya, soft spoken bisa. Jadi bisa kita pelan-pelan, tapi kalau dengan pelan-pelan itu ternyata nggak mempan, kita gunakan plan B ya, dokter ya. Iya. Plan B-nya adalah kita harus bergerak cepat. Ya, cara koboi, Mbak. Iya, sudah main HP-nya sudah gitu. Nah, dokter, ini sangat menarik sekali dan tentunya banyak sekali orang tua sekarang yang jarang, dokter ya, yang memperhatikan tontonan anak kita sebenarnya baik atau tidak, gitu kan, dokter. Kadang juga ketika sudah memberikan fasilitas, yang penting anak itu tadi diem di rumah, nggak kemana-mana. Terus kalau semisalnya kita pun pergi, dia tetap diem di rumah. Nah ini nih, dokter. Nah, Ini betul. nih, saya mau ngomongin ini. Kadang juga ada tipikal orang tua itu, dokter, ketika misalkan ada keperluan mendesak, misalkan mungkin besuk keluarga yang sakit, yang tidak boleh membawa anak-anak. Kadang anak-anak harus ditinggal di rumah. Nah, gimana sih caranya, dokter, supaya kita pun meninggalkan anak-anak juga dengan aman dari tontonan dan aman dari yang lainnya, dokter? Karena biasanya yang kayak gini, dari awal yang biasanya cuma sekali, kok dia berani ya ditinggal sendirian, nggak apa-apa gitu kan. Nantinya ketika kemudian lagi besok, nih ya, ibu ada acara dulu di sini dulu ya, kakak sama adik ya di rumah lagi. Nah, kebiasaan ini kadang akhirnya yang dari 1-2 boleh, kok akhirnya terusan nih, dokter. Dan itu juga kadang nggak bagus juga ya, dokter, membiarkan anak di rumah sendirian dengan tontonan yang kita nggak tahu. Nah, ini gimana, dokter? Jadi kalau saya pada anak-anak gini, Mbak, anak-anak itu kita tidak bisa membiarkan mereka tanpa pengawasan ya. Yang pertama bisa kita berikan pengawasan pada memberikan tugas kita kepada orang lain tadi, yang Mbak atau babysitter tadi itu. Kalau memang kita ada keperluan seperti tadi, ya kita harus membuat ada orang di situ untuk mengawasi. Jadi jangan ditinggal sendirian. Jadi kecuali kalau dia sudah usia, misalkan dia sudah usia akil balik 14 tahun, 15 tahun itu mungkin bisa ya. Tapi kalau anak-anak di bawah itu 10 tahun, 11 atau 8 itu jangan biarkan sendiri di rumah. Karena kenapa? Karena yang pertama urusan safety ya, urusan keamanan. Kalau ada apa-apa, misalkan ada maling atau ada apa, kan dia nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Betul. Nah, kemudian kalau ada kebakaran atau ada apa, itu kan juga nggak bisa dia. Jadi jangan membiarkan anak sendirian tanpa ada pengawasan. Tanpa ada pengawasan, itu yang saya tekankan. Yang kedua, jika sangat terpaksa sekali, yo jangan terlalu lama juga.
mungkin sekitar jangan sampai 1 30 jam lah. menit itu 30 udah lama menit dokter sudah ya? lama sekali. Iya, 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 iya. 30 menit sudah lama sekali karena 30 menit itu bisa terjadi apapun di anak itu. Jadi kalau bisa misalkan ke besuk keluarga yang sakit, misalkan ada orang tua mama papa, mamanya aja yang berangkat, papanya nggak usah, Nggak kayak usah, gitu. benar. Atau papanya berangkat, mamanya di rumah. Jadi Iya, iya. jangan sampai anak itu sendirian. Kalau emang terpaksa tadi itu boleh kita pakai. Kalau saya padamkan, matiin itunya, wifi-nya. Oh, iya. Jadi itu kan ada banyak sekali tuh yang untuk YouTube Kids atau apa itu kan dia mati sesuai dengan apa yang kita inginkan kan. Kalau kita mau keluar matiin aja sudah kayak gitu. Oke. Itu bisa dibuat seperti itu. Kalau kita takut untuk tayangannya ya. Tapi Iya. kalau saya lebih khawatir ke arah safety-nya mereka Safety-nya, ya. dokter, betul. Maksudnya dengan adanya mereka sendirian di rumah, sekarang kondisi seperti ini banyak pencurian, banyak ini, banyak itu, terus banyak sekali juga kekerasan pada anak. Jadi saya harapkan jangan sampai ditinggal sendirian di rumah tanpa ada pengawasan dari orang dewasa. Iya. Gitu. Jadi kita pun juga jangan sampai menyepelekan hal ini ya dokter Iya, ya. betul. Karena sama-sama untuk saling menjaga. Nah dokter, kalau di Indonesia sendiri atau mungkin di Kota Probolinggo mungkin nih dokter, atau bisa juga dokter Novi bisa menjelaskan nih gejalanya seperti apa sih dok selain emosional tadi itu yang tidak teratur ya keluarnya, terus kemudian anak menjadi individual mungkin ya Yeah. dokter ya, dan lain sebagainya, gejala-gejala yang perlu kita amati ke anak kalau misalnya anak terjadi brain rot ini apa nih dokter? Yang Agarnya biar paling kita gampang Iya paling gampang apa dokter? itu kan dia seperti kecanduan ya. Mm-mm. Jadi karena dia seperti kecanduan, dia nggak bisa lepas. Mm-mm. Kalau kita lepas sebentar, dia sudah langsung nangis, Meronta-ronta. berontak. Kalau dia masih kecil, kalau sudah besar tadi itu sampai kabur dari rumah, itu kan berarti dia sudah kecanduan tuh. Nah ini yang itu adalah gejala awal. Kalau yang lainnya kita bisa lihat nanti ya, maksudnya itu nilai rapot menurun, atau misalkan nanti ada masalah di sekolah, biasanya guru akan memberikan warning pada ibu seperti itu, berarti itu sudah terlambat itu biasanya. Yang jelas yang paling awal adalah gejala kecanduannya jelas dia kalau kita kasih batasan untuk waktu dia memegang gadget itu ya berontak tadi itu, berontak, nangis, terus kabur, marah kayak gitu. Itu adalah salah satu gejala awal. Gitu, Mbak. Solusinya untuk kita bisa mengerem emosional anak agar tidak lebih frontal lagi gimana nih dok? Iya, kalau dari awal dini tadi itu kan mulai dari usia dini 18 bulan tidak boleh pakai yang gadget untuk selain 2 arah ya. Kemudian tadi itu saya sudah sampaikan upaya kita adalah selain membatasi jam itu terlibat di dalamnya. Kemudian memberikan aktivitas fisik. Jadi misalkan nih olahraga atau melakukan sesuatu kegiatan bersama. Kalau kita gini ya, kadang-kadang kalau kita bepergian, traveling itu termasuk salah satu cara kita untuk membuat anak-anak itu terlepas dari gadget. Tetapi dengan cara jangan sampai dia di dalam mobil pakai gadget. Kemudian di tempat wisata, di hotel pakai gadget juga ya sama aja. Jadi kalau di dalam mobil atau apa di perjalanan usahakan jangan sampai pakai gadgetnya. Kalau anak itu biasanya gini kan, minta wifi, hotspot gitu kan ya, hotspot mah nggak usah, wes di mobil ngomong aja kayak gitu kan kita ini. Nah itu mungkin seperti itu. Ada waktu 1 jam, 2 jam di perjalanan tuh sudah lumayan untuk mendekatkan hubungan kita dengan anak sebenarnya. Terus kemudian selain itu orang tua sendiri juga harus ngerem ya. Misalkan nih mau lihat apa yang ngerem. Oh drakornya bagus banget ini, dracinya bagus sekali ini drakor ini. Lah lihat dulu Nah itu juga jadi macan-macan ini juga kan kalau supaya istilahnya capek habis kerja terus kepingin refreshing, me time itu kan wes drakor aja. Anaknya juga lihat gitu kan. Jadi kita kasih contoh yang baik juga pada anak kita seperti itu. Kalau mau pengen lihat nanti aja deh, mungkin weekend Sabtu Minggu khusus untuk lihat drama Korea kayak gitu kan. Anak-anak juga kita kasih. Jadi anak-anak itu perlu juga sebenarnya diberikan ini ya istilahnya untuk me time juga ya. Kalau yang namanya macan-macan bilangnya me time. Jadi tapi harus hati-hati me time-nya ya. Jadi mereka misalkan pengen bikin apa tuh dikasih tempat sendiri untuk kreativitas sendiri. Misalkan kan sekarang Roblox itu kan paling banyak ya
permainan game online yang saling sering, itu boleh juga sebenarnya. Boleh, boleh, tapi dokter. tetapi harus ada pengawasan orang tua. Sebenarnya Roblox itu untuk kreativitas itu juga lumayan sebenarnya ya. Tetapi hati-hati karena banyak edisi-edisi yang tidak bagus. Nah, itu harus diawasi. Ya, harus diawasi, bener-bener diawasi sama orang tua. Jadi misalkan main itu dilihat dulu permainannya bagaimana. Oh, jangan yang ini aja, jangan yang ini aja kayak gitu. Itu yang mengarahkan adalah orang tua. Ya. Jadi beberapa permainan itu sebenarnya ada juga yang tadi saya sebutkan, mereka dahlinya edukatif gitu kan. Tapi kalau untuk anak-anak yang di bawah 18 bulan tuh nggak bisa dinamakan edukatif. Tetap harus didampingi. Tetap harus ada, iya. Tetap baik. harus ada orang tua di situ. Iya, ini tadi ada pertanyaan yang masuk dari akun Rahmat Bagus 2. Ini di live IG ya Mas ya. Iya. Ini barusan juga sudah dijawab nih ya. Terima kasih Pak Rahmat Bagus. Ini tadi menanyakan dokter gimana menghilangkan kecanduan terhadap gadget gitu ya dokter. Kemudian karena era sekarang itu kan orang tua lebih memilih gadget sebagai salah satu solusi karena sekali pencet katanya sudah bisa menjawab atau melihat semuanya gitu. Iya, nah, betul. Tapi tadi sudah dijawab dan diterangkan dokter, mungkin bisa di-spill juga nih dokter beberapa permainan edukatif yang bisa diambil orang tua untuk mengajarkan kepada anak kembalikan fokus mereka. Karena tadi sempat dikatakan bahwasanya ketika anak udah kecanduan atau kena brain rot ini, dia kehilangan fokus ya dokter. Kehilangan fokus, atensinya gimana berkurang. caranya kita bisa mengembalikan fokus itu dokter? Jadi pada beberapa permainan tuh ada yang bisa kita buat untuk edukasi tadi ya, mengembalikan permainan perhatiannya. Bisa misalkan yang bagus itu adalah permainan ini menyusun ya. Menyusun kotak, menyusun balok, itu bagus juga. Ya. Terus kemudian ada yang mengelompokkan satu, misalkan bentuk yang sama dikelompokkan gitu kan, ada kan main-main seperti itu. Jadi bunganya yang warna merah, bunga warna kuning itu adalah salah satu bentuk permainan yang akan meningkatkan konsentrasi. Fokus ya. Ada ya itu tadi menyusun, kemudian mengelompokkan, kemudian membandingkan antara bentuk ini dan bentuk itu. Cari 10 yang tidak sama gitu kan, ada kan ya, cari 10 yang tidak sama. Itu juga termasuk salah satu permainan yang meningkatkan fokus kita, perhatian. Jadi kalau seperti itu masih boleh dengan bimbingan orang tua, ya. Tapi itu kadang anak-anak karena mereka itu ada permainan yang menurut mereka adalah permainan yang kuno ya. Itu mereka biasanya kan sukanya kan scrolling TikTok dan lain-lainnya itu, setelah itu akan susah mereka untuk memusatkan perhatian untuk permainan itu. Nah ini perlu bantuan orang tua, ya. Jadi bareng-bareng, kalau main bareng-bareng kan suka mereka. Nah itu bisa, misalkan nih balok ini disusun seperti ini, balok disusun seperti ini, nah itu bisa dibuat. Jadi kalau sekarang mengingatkan itu ada permainan yang viral nih dokter, namanya bridge. Menyusun ini dokter kayak kerangka mini itu dokter. Boleh. Itu kan bagus juga. Kecil banget ya. Dan itu juga bisa ya dokter ya. Iya, itu bisa. Itu bisa untuk memfokuskan perhatian, memfokuskan perhatian anak. Bridge itu boleh. Boleh ya dokter. Nah itu juga menjadi salah satu solusi ternyata Mitra Suara Kota ya. Nah ini terakhir nih dokter, sebelum masuk di perjumpaan terakhir dokter. Kadang orang tua itu kan up down ya dokter, ketika kita udah melakukan preventif ya, aku ikhtiar deh. Iya mbak. Boleh dokter sudah? Ya. Kadang mungkin kita ikhtiar nih, kita mau kembalikan lagi nih untuk emosional anak agar lebih stabil, kemudian fokus mereka lebih stabil. Tapi kan kadang ada tindakan anak kayak semacam penolakan, cranky, tantrum dan lain sebagainya. Nah, gimana sih caranya kita nih dokter agar kita sebagai orang tua tetap sabar di proses ini, dan proses ini bisa kita lewati dengan berapa lama dokter? Kalau misalkan dokter, kok selama kurang lebih 2 bulan kok tetap kayak gini ya, udah deh aku nyerah aja, kita kasihkan ke Kang Dedi aja biar masuk di barak. Iya. Kang Dedi salah satu solusi ya sekarang ya. Iya, padahal kita maksudnya adalah untuk preventif juga agar anak tetap terkontrol lagi, untuk kita bisa kembalikan lagi fokusnya, emosionalnya nih gimana dokter. Kadang orang tua yang nggak sabar nih dokter, kok nggak ada hasilnya sih gitu kan, dengar kayak gitu ya dokter. Ini gimana dokter? Iya betul Mbak Devi. Jadi kalau seperti itu gini ya,
ingat satu ya, masa anak itu nggak akan terulang lagi. Ini yang perlu digarisbawahi ya dokter. Anak-anak itu nggak akan kembali ke masa anak-anak mereka lagi. Itu yang harus garisbawahi, karena nanti kalau sudah melewati masa anak-anak, sudah masuk ke teenage atau masa puber, itu kita akan merasa bahwa iyo yo arek-arek kok kangen gitu kan ya. Itu yang harus kita tanamkan di mindset Pikiran orang kita tua ya, bahwa anak-anak itu ya cuma sekali ini aja mereka jadi anak-anak. Jadi mereka itu akan menambah rasa sabar pada kita. Ya, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, jika memang sudah dilakukan ini A B C D sudah dilakukan, tetap aja nggak ada perubahan, ini bisa minta bantuan bukan ke Dedi ya, bukan ya. Iya dokter. Bantuannya ke psikolog, SPA boleh, ya, psikiater boleh, ya. Jadi makanya di RSUD itu kan ada psikolog sendiri, ada psikiater sendiri, dokter anak juga ada, ya. Kemudian dari Dinsos juga kemarin saya lihat juga ada Puspaga itu di sana ada psikolog juga ya. Jadi mungkin bisa. Jadi kita tidak hanya menangani anak-anak yang memang benar-benar sudah kelihatan autis atau sudah kelihatan CP, enggak, tapi anak-anak yang tadi itu yang rentan terjadi penurunan dari kualitasnya itu bisa juga kita konsultasikan. Jangan ragu, jangan malu, jangan gini, "Loh kok lihat gaun psikolog kok dikira anak wedon" gitu ya. Misalkan kan ada yang seperti itu tuh ya. Enggak, jangan dibuang jauh-jauh stigma seperti tadi itu. Ini semua demi kemajuan anak kita. Kalau seperti itu kan kita sudah melakukan hal yang sudah semaksimal mungkin. Kalau kita bayangkan nih, kalau kita mau ngangkat beban tuh, ada beban nih 100 kilo, kita nggak bisa ngangkat itu, kita pasti minta tolong kan untuk ngangkat beban itu. Sama dengan tadi, kalau kita sudah merasa ini berat, sudah merasa semaksimal sudah nggak bisa, berarti minta tolong sama yang ahlinya. Gitu ya. Gitu. Baik, dan alhamdulillah pemerintah Kota Probolinggo mensupport ya dokter. Betul, dengan memberikan ruang Puspaga. Ternyata ini dari sana juga bisa menjadi sekarang. ruang kita para orang tua untuk bisa berkonsultasi, baik itu terkait keluarga, hubungan dengan pasangan ya, kemudian dengan anak juga ya dokter ya. Jadi paling tidak itu tidak menjadi beban mental sendiri ya Ibu. Kadang gitu Bu, apa dokter? Kalau misalnya Ibu udah koordinasi atau sharing bersama dengan partner gitu ya. Ada partner yang oh baiklah kita ikuti jalannya, ada ya wis lah sakarepmu mah gitu kan. Nah ini jangan dong. Iya gini kan. Iya betul. Ya kadang seperti kan ada yang diserahkan semuanya ke ibunya kan, karena masih berprinsip bahwa pendidikan itu yang tanggung jawab ya ibunya gitu ya, padahal kan kepala keluarga yang harusnya ya. Betul Mbak Devi. Iya betul ya, saya setuju. Jadi jangan sampai ya beban ibu ditambah ya Bapak. Jadi kalau misalnya ini sama-sama ya mari kita jalannya juga sama-sama gitu ya dokter ya. Dokter, saya nambah dari diri saya sendiri dokter. Oke ya Mbak Devi, silakan. Ini mikirnya dokter Novi ini nambah-nambah mulu nih sampai jam 11. Gak apa-apa. Sampai jam 11. Dokter, sekarang ini yang viral adalah masih dengan kecanggihan teknologi ya dokter. Ternyata di luar sana itu karena dengan AI yang saat ini lagi trending ya dokter. Ini ternyata banyak kasus di luar sana anak-anak memanfaatkan room chat AI sebagai salah satu, mungkin itu menjadi teman mungkin atau lain sebagainya, karena biasanya mungkin setiap harinya nggak ketemu siapa-siapa dan akhirnya mencari kepuasan sendiri dengan room AI. Nah, kalau dari kacamata dokter Novi sendiri melihat seperti ini bagaimana dokter, dan harus bagaimana kita menyikapinya dokter sebagai orang tua dokter? Iya betul. Room chat AI ini gini ya, kita ngomong soal AI dulu ya. AI itu adalah kecanggihan intelektual ya, di mana dia kan berbasis dengan berjuta-juta, berpuluh-puluh triliun gigabyte data gitu kan ya. Jadi kita ngomong apa, dia bisa seperti manusia jawabnya gitu kan. Kita ngomong ini, apa kabar? Kamu gimana kabarnya? Dia sudah jawabnya kayak orang gitu kan, jawabnya kan. Nah, seperti ini yang itu tidak, itu gini, kalau anak-anak ke room chat AI tadi itu berarti dia ada lack dari komunikasi dengan sosialnya, dengan orang di sekitarnya. Nah, sebenarnya kalau orang dewasa, kita akan memanfaatkan AI itu untuk bertanya tentang sesuatu yang kita ingin tahu. Misalkan saya gini, tulis tuh brain rot gitu kan, apa sih? Tulis dong tentang narasi brain rot untuk saya nanti pergi ke suara kota, apa yang harus saya omongkan gitu kan. Nanti AI itu akan bilang bla 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 seperti itu, dia akan tulis gitu kan. Wah, berarti aku nanti harus ngomong gini gitu kan ya. Tetapi anak-anak kan enggak. Anak-anak itu kalau dia untuk
eksplorasi, misalkan dia kepengen tahu tentang Sesuatu. saya, tolong jelaskan kenapa kok laut itu biru, misalkan seperti itu. Itu bagus banget pertanyaannya anak-anak itu. Jadi ya itu salah satu kemampuan dia dalam mengeksplorasi keingintahuannya dia, gitu kan. Bagus sekali. Tapi kalau dia cuma chat sudah makan belum kayak gitu, itu akan jawab. Itu akan jawab seperti manusia. Betul, dokter. Nah, jadi kita harus tahu dulu anak-anak, kalau seperti tadi itu anak-anak dia chat AI-nya dibuat apa, room chat AI-nya. Kalau dia dibuat untuk tadi itu hanya untuk cuman say hello atau apa, berarti dia memang lack komunikasi dengan orang sekitar. Ada banyak beberapa orang dewasa pun ada yang seperti itu. Yang dia sendirian hanya bekerja di luar kota sendirian, kemudian hanya tempat tinggal sendirian, kos atau apa. Karena kalau nggak ada teman atau apa, ada nggak aja iseng busy room chat AI itu. Nah itu berarti dia lack komunikasi dengan orang tua. Kalau seperti ini, orang tua memang harus turun. Harus turun. Dia chat AI-nya kalau bisa dibuka aja. Sebenarnya AI itu adalah seperti pedang, dua mata pedang yang berkebalikan ya, bisa kita manfaatkan untuk kebaikan kita, bisa merugikan kan gitu kan. Jadi seperti pedang yang ada dua mata pisau yang berseberangan. Nah, kalau kita manfaatkan untuk kebaikan, untuk tadi itu eksplorasi, kenapa bisa terjadi hujan, kenapa langit itu biru, kenapa laut itu biru, kenapa kok lebah punya sengat atau apa, itu bagus banget kalau untuk anak-anak. Tapi kalau untuk yang lainnya, makanya isi dari room chat AI-nya itu apa dulu. Itu yang harus dievaluasi sama orang tua. Sekali lagi kembali kehadiran orang tua dibutuhkan di situ. Boleh pakai chat AI, tapi dibutuhkan kehadiran orang tua untuk melihat dia bagaimana. Kalau dia sudah sering komunikasi sama orang tua, nggak mungkin dia ngechat AI-nya apa kabar. Begitu ya Mbak Devi ya. Ya, saya tidak begini. Ada beberapa negara tadi yang disebutkan sudah melarang AI untuk pendidikan, tetapi kalau di Indonesia kan masih belum ada. Di luar negeri pun AI itu masih diperlukan untuk pendidikan karena beberapa AI itu bagus juga untuk misalkan nih untuk belajar skill baru tentang misalkan membuat skrip, membuat apa, itu penting juga untuk anak-anak zaman sekarang. Jadi kalau saya itu tadi itu AI itu seperti dua mata pisau yang berbeda ya, dua dokter. mata pisau yang berbeda seperti itu Mbak Devi. Bahkan saya baru tahu loh dokter, kemarin ponakan saya itu sempat mengikuti seleksi olimpiade dokter ya. Kemudian gampang loh tadi itu ngasih taunya pakai ini, cuma difoto dokter. Jadi soal itu difoto cepret gitu ya. Ini loh tuh jawabannya. Iya. Aku tahu, loh kok bisa gini ya. Jadi terkait matematika, fisika, kimia semuanya tuh ternyata ada dokter AI yang kayak gitu. Jadi saya rasa gini, ini gawat kalau misalnya orang tua juga nggak hadir, otomatis juga nantinya krisisnya anak atau kritisnya anak akan menurun ya dokter ya. Iya, betul. Dokter? Kalau mereka tuh akan gini, kita jepret ini aja dia langsung ada jawabannya kan. Nah itu kalau jadi guru sama orang tua itu harus lebih pinter malahan, harus lebih pinter dari anaknya. Jadi kalau saya malah kadang-kadang ngajarin untuk bikin apa gitu ya, pakai AI gitu. Jadi memang kita harus belajar. Jadi perlu juga orang tua untuk menguasai AI itu malahan, supaya kita lebih tahu dari anak-anak kita. Kan kalau misalkan nih dia lebih menguasai satu AI dibanding orang tuanya, kadang-kadang kan kok ini padahal dia ternyata bukan itu yang seharusnya kayak gitu. Jadi orang tua juga saya encourage, juga saya perlu untuk belajar lagi, jangan berhenti, jangan ini untuk aku kesel boleh duit mulai esok sampai bengi gak sempet buka AI buka apa, jangan belajar hal yang baru itu tidak akan merugikan, pasti ada gunanya, pasti ada gunanya. Baik. Seperti itu Mbak Devi. Baik, terima kasih dokter. Aduh, mohon maaf nih dokter sampai melebihi dari jam batas 60 menit ya. Nah, tentunya Mitra Suara Kota bersama dengan Dokter Novi kita berbincang-bincang terkait brand Rod ya. Dan ini juga menjadi salah satu edukasi wawasan kita bersama, dan perlu digarisbawahi bahwasanya semua fasilitas yang diberikan kepada anak jangan lupa untuk kehadiran kita yang masih dinomorsatukan ya dokter ya. Karena itu juga menjadi salah satu untuk mewujudkan tumbuh kembang anak yang
dengan versi porsinya kita pengennya seperti apa ya dokter ya. Mungkin closing statement dokter, ada pesan kepada mitra Suara Kota? Boleh dokter, sebagai penutup perjumpaan kita bersama dengan Klinik Udara Siang kali ini, monggo dipersilakan dokter. Baik, terima kasih untuk message ya, take home message pada semua sobat sehat Radio Suara Kota, bahwa burnout ini sangat berbahaya untuk anak-anak, tetapi kita bisa melakukan pencegahan secara dini. Orang tua harus melakukan, yang pertama adalah pembatasan dari jam memegang gadgetnya. Pada anak usia 18 bulan tidak boleh ada sama sekali dia pegang gadget, kecuali gadgetnya bisa timbal balik, ada feedback. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kehadiran orang tua. Sangat penting untuk orang tua membuat waktu bersama anak-anak, bermain, membuat kreativitas apapun itu, sisahkan waktunya, waktu luangnya untuk anak-anak kita. Yang ketiga, misalkan memang ada sesuatu yang terjadi pada anak kita, sudah terlanjur terjadi, sudah tidak bisa orang tua ikut di dalam situ untuk memperbaiki, sudah mentok gitu ya, silahkan nanti konsultasi kita bisa di RSUD Muhammad Saleh atau tadi bisa di Puspaga, silahkan menghubungi para tenaga ahli di sana. Demikian dari saya Mbak Devi. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Novi Rahayu Arianti selaku dokter spesialis anak sub gastrohepatologi yang pada setengah siang ini sudah menemani kita selama kurang lebih 60 menit ke belakang ya. Dan tentunya semoga informasi dan edukasi terkait brain rot ini juga menjadi mengubah cara kita untuk tidak semuanya adalah yang terbaik untuk anak. Siapa tahu fasilitas yang kita berikan juga menjadi salah satu perisai ya dokter ya. Jadi paling tidak kita sebagai orang tua juga punya langkah preventif agar tumbuh kembang anak juga bisa berkembang sesuai dengan usianya. Baik, terima kasih banyak dokter untuk kesetiaannya, dan terima kasih banyak juga untuk mitra Suara Kota yang sudah setia di 101,7. Akhir kata kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.